Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk menjalankan implementasi 7 jurus BK Hebat. Jadi di sini saya akan berbagi praktik baik atau mendiseminasikan hasil dari pelatihan saya ketika di Parung selama 4 hari, waktunya dari bulan Maret kemarin gitu, dan pelatihannya yaitu tentang implementasi 7 jurus BK Hebat. Kenapa disebut dengan 7 jurus? Karena ini bukan berkaitan dengan silat atau apapun itu, tetapi kita di sini sebagai pendidik sebagai disebut atau dinamakan pendekar. Maksud dari pendekar itu adalah pendidik karakter. Gitu. Jadi semuanya bukan hanya guru BK yang menjadi seorang pendekar, tapi Bapak Ibu guru semuanya di sini sebagai pendekar atau pendidik karakter. Makanya kita akan memberikan jurus-jurus hebat kepada anak-anak didik kita semuanya. Jadi di sini saya izin untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihan kemarin. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang dipelajarin saat itu ada 7 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi. Kemudian yang kedua ada kelola emosi. Dan yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Serta yang keempat ada jaga konsistensi. Dan yang kelima jalin koneksi, dan yang keenam bangun kolaborasi, serta yang ketujuh ada menata situasi. Dan ini semua insya Allah akan berguna dan bermanfaat untuk anak didik kita semuanya. Next. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa model pembelajaran itu kan banyak ya. Ada PJBL, PBL, inquiry, dan lain sebagainya. Tapi selama pelatihan kemarin kami menggunakan model belajar ARKA. ARKA itu ada apa saja? A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A yang terakhir itu ada aplikasi. A yang pertama itu aktivitas itu seperti apa? Jadi kita itu memberikan atau mengajar anak-anak itu supaya terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk pembelajaran, karena pasti akan membosankan atau mungkin bagi sebagian siswa akan merasa pusing dan lain sebagainya. Tapi kalau ada aktivitas atau aktivitasnya bisa berkaitan dengan hiburan dan lain sebagainya, itu justru akan membuat suasana lebih asik dan nyaman untuk siswa. Itu jadi dimulai dengan aktivitas terlebih dahulu, kemudian refleksi. Jadi kita seperti halnya memberikan pemantik dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam refleksi. Baru masuk ke dalam konsep. Konsep itu seperti apa? Jadi berkaitan dengan inti materinya. Misalkan kita mau mempelajari tentang potensi tadi. Nah, kita bahas tuh potensi itu seperti apa. Pokoknya intinya inti pembelajarannya masuk dalam konsep. Terakhir, itu maksud dari aplikasi itu adalah anak-anak atau peserta didik itu langsung action apa yang sudah kita tuangkan pembelajarannya. Di akhir mereka memberikan tugasnya, mengerjakan tugasnya gitu. Nah, balik lagi untuk aplikasinya, balik lagi kepada kita semua sebagai pendidik gitu. Jadi kadang mungkin berupa pertanyaan atau berupa kuis atau mungkin misalkan berupa yang dikerjakan secara langsung itu, misalkan kayak gitu, itu masuk ke dalam aplikasi. Gitu. Jadi selama pembelajaran kemarin atau pelatihan kemarin menggunakan model ARKA. Next. Nah, biar kita semangat dan gak tegang, Bapak Ibu, kita bernyanyi dulu supaya mengenal 7 jurus BK itu. Dimohon untuk Bapak Ibu semuanya berdiri. Bapak Ibu semuanya tinggal mengikuti lagunya dan mengikuti gerakannya. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat,
dan bersahabat, mendidik dengan tulus. tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk lagi Bapak Ibu. Semangat ya, masih semangat? Ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas semua jurus, tapi yang akan lebih concern itu kedua jurus. Yang pertama yaitu jurus 1, yaitu kenali potensi. Kenapa saya membahas kenali potensi ini? Karena di awal pasti ibu bapak semuanya akan memberikan asesmen. Tapi balik lagi mungkin ke kebutuhan bapak ibu semuanya. Mungkin ada yang memberikan asesmen diagnostik ataupun non diagnostik gitu. Tapi kalau khusus untuk guru BK ada asesmennya. Jadi yang pertama adalah kalau kita misalkan mau mengukur kecerdasan siswa, kan pasti setiap siswa itu semua pasti memiliki kecerdasan. Tapi kecerdasannya pasti berbeda-beda. Makanya di BK itu ada namanya kecerdasan majemuk. Ada berapa kecerdasan majemuk? Ada 8. Ada visual, musikal, ada verbalinguistik dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti si peserta didik ini akan diberikan asesmen kecerdasan majemuk. Kemudian ada lagi kecerdasan gaya belajar. Gaya belajar ada apa aja? Visual, kinestetik, dan auditori. Nah, terus ada lagi yang kalau misalkan kita mau mengukur supaya anak berkaitan dengan karir, kira-kira cocoknya si anak kelas 12 itu nanti kalau tidak melanjutkan kuliah, ke arah mana nih? Dia itu tipe yang seperti apa? Itu nanti akan diberikan asesmen karir atau yang namanya riasek. Riasek gitu. Nah, kenapa kita perlu mengenali potensi? Supaya kita semuanya bisa mengidentifikasi baik potensinya, baik bakatnya, minatnya, gaya belajarnya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti apa? Akan terjalin pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan optimal gitu Pak. Makanya pasti semua guru di sini akan memberikan asesmen. Gitu. Hanya balik lagi kita berbeda-beda gitu. Nah kalau untuk guru BK biasanya memberikan asesmennya itu melalui akun aplikasi Aku Pintar. Contohnya yang ini ya Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu. Nah, jadi waktu biasanya guru BK itu akan, karena sekarang kan di SMA ini alhamdulillah membawa HP, kita manfaatkan HP-nya. Jadi saya buka misalkan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, nanti mereka akan mengikuti tes ini. Gitu. Setelah mengikuti tes dari berapa serangkaian pernyataan, nanti akan muncul tipe yang dominan mereka itu kemana. Apakah musikal, atau logika, atau visual, atau kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, ataupun verbalinguistik. Seperti itu. Jadi akan muncul langsung presentase-presentasenya. Itu di yang kenali potensi. Kemudian juga saya akan lebih membahas tentang jurus 4, jaga konsistensi. Kenapa berkaitan dengan jurus 4 jaga konsistensi? Karena kita saat ini ketahui bahwa anak-anak kita gitu kan masih sedikit kebiasaan berkesadarannya. Contohnya seperti apa? Bangun tidur, itu kadang ada yang masih suka telat kan datang ke sekolah karena mungkin manajemen waktunya masih kurang. Makanya saya akan lebih banyak menggali di jaga konsistensi. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan daily planner atau jurnal harian gitu. Kalau misalkan kita menulis jurnal harian, semoga bisa menjaga konsistensi anak-anak gitu. Dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi itu tertata waktunya. Seperti itu. Nah, di jurus 1, kenali potensi itu aktivitas. Waktu minggu lalu saya sudah memberikan jurus 1 kenali potensi ke anak didik. Aktivitas yang saya berikan ke anak-anak itu yang pertama adalah anak-anak
saya berikan waktu untuk mengerjakan asesmen. Jadi mengerjakan yang tadi di Aku Pintar itu. Setelah itu, setelah dites tuh, langsung muncul hasilnya seperti apa, misalkan nilai yang tertingginya di bagian mana, apakah interpersonal atau linguistik. Nah, itu di bagian aktivitasnya. Jadi ininya fokus ke mengerjakan aplikasi Aku Pintar. Terus di bagian refleksi, saya merefleksikan pengalaman belajar yang telah dilakukan sebelum mereka melakukan tes dan setelah mereka melakukan tes itu seperti apa gitu. Kira-kira mereka itu lebih dominan atau sebelumnya merasa mudah belajar di bagian mana? Misalkan, oh Bu, sebelumnya saya memang ngerasa saya lebih paham musik gitu. Tapi setelah dites ternyata memang hasilnya musikal saya tinggi misalkan. Oh Bu, pantesan ya sebelumnya saya misalkan banyak ngomong nih, terus mudah bekerja sama orang-orang, ternyata hasil interpersonal saya tinggi. Itu masuk refleksi. Jadi saya tanya satu persatu ke anak didik untuk mengetahui kira-kira hasil tesnya itu dengan yang sebelumnya apakah sesuai atau tidak. Itu direfleksi. Nah, kalau di konsep saya baru menjelaskan tentang khusus yang tadi asesmennya. Karena saya memilih yang ini, baru yang kecerdasan majemuk. Akhirnya saya jelaskan tentang multiple intelligence itu atau kecerdasan majemuk. Nah, di aplikasi saya memberikan tugas ke anak didik tentang rencana strategi yang belajar mereka itu yang sesuai kira-kira seperti apa, itu satu. Terus yang keduanya menerapkan strategi tersebut. Jadi setelah mereka tahu misalkan interpersonal, kira-kira gaya belajar interpersonal itu cocoknya seperti apa. Oh berarti cocoknya untuk kerjasama dengan teman misalkan. Jadi itu tugasnya untuk aplikasi. Kemudian ini salah satu nggak terlalu kelihatan, tapi ini salah satu contoh hasil yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Ini yang pertama, ada yang muncul, biasanya kita akan melihat 3 dominan yang tertinggi. Ini kebetulan sama, linguistiknya tinggi, logika matematikanya juga tinggi. Kemudian anak yang berikutnya ada yang tingginya di intrapersonal. Kemudian ada lagi yang tertingginya di logika matematika. Ada lagi yang tertingginya di naturalistik. Nah, biasanya di bagian konsep itu saya jelaskan logika matematika itu kayak gimana, intrapersonal kayak gimana, naturalistik itu seperti apa. Dan kadang, walaupun mungkin hasilnya nggak 100% valid gitu, tapi beberapa itu sesuai dengan karakteristik mereka. Seperti itu. Kemudian, di jurus yang keempat, jaga konsistensi, itu untuk aktivitasnya saya mengajak peserta didik atau siswa untuk mengidentifikasi kebiasaan sehari-hari mereka. Jadi sebelum dikasih tugas, saya mau mengidentifikasi dulu dari mulai mereka bangun tidur, ketika mereka mau tidur itu jam berapa. Di situ aktivitasnya. Kalau refleksinya, saya merefleksikan kebiasaan yang sudah berjalan dulu. Apa kira-kira kebiasaan baik yang mereka sudah lakukan dan apa kebiasaan yang mungkin masih negatif gitu. Nah, kalau untuk konsepnya, saya memberikan yang pertama adalah kebiasaan positif melalui jurnal harian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan habit loop. Habit loop itu ada apa saja? Ada clue, isyarat, craft, keinginan, easy, kemudahan, dan yang terakhir ada reward. Nah, yang terakhir di aplikasi, di bagian jaga konsistensi ini, saya menyusun rencana strategi belajar pribadi sesuai dengan kecerdasan dominan anak-anak, dan yang terakhir kegiatan belajarnya diperintahkan ke anak-anak untuk membuat jurnal harian yang positif dan yang negatif, dan yang terakhir membuat habit loop. Kemudian ini contohnya untuk kebiasaan berkesadaran yang tadi jurus 4 itu, jadi saya coba suruh anak-anak membuat jurnal harian ini dari mulai tidur, dari mulai bangun tidur tuh mereka jam berapa sampai ke tidur lagi. Ini yang sudah mereka konsisten lakukan kebaikannya, bukan yang negatifnya ya. Jadi rata-rata tidur jam 9 udah pada tidur, 9.30. Ini yang sudah baiknya. Nah, kalau yang habit loop-nya seperti ini, jadi saya suruh membuat anak-anak misalkan isyaratnya itu atau clue-nya itu misalkan dia melihat jadwal tugas di buku. Berarti keinginannya adalah ingin merasa lega dan tidak dikejar deadline. Kalau misalkan dia tugasnya adalah mau melihat jadwal di buku, jadwal tugas di bukunya.
Terus kemudahannya adalah kalau misalkan ada tugas, berarti dia akan mengerjakan tugas. Gitu. Nah, rewardnya apa kalau misalkan berhasil mengerjakan tugas? Jadi dia boleh bermain HP. Nah, ini salah satu teknik yang bisa mereka lakukan. Jadi ada clue, dia tulis dulu clue-nya apa ya. Misalkan, oh nanti ada tugas biologi gitu. Berarti keinginannya adalah ingin mengerjakan tugas biologi, izinnya kemudahannya itu dikerjakan atau tidak. Kalau dikerjakan berarti nanti ada reward, kalau misalkan tidak dikerjakan berarti ada punishment. Seperti itu. Itu yang disebut dengan habit loop. Nah, dukungan yang diharapkannya dari jurus 1 itu atau kenali potensi ini tentunya kita berharap bahwa kita tahu dulu nih semuanya bahwa setiap anak itu pasti memiliki kecerdasan dan potensinya masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa oh kamu udah fokusnya berarti di linguistik, ini misalkan di intrapersonal. Terus juga bisa mengintegrasikan kesadaran potensi dalam kegiatan kelas. Jadi kalau kita udah tahu nih, anak-anak udah tahu, peserta didik sudah tahu dominan kecerdasannya di mana, misalkan setidaknya itu bisa menjadi kelebihan untuk dirinya. Kan biasanya kita tanya ke anak-anak, apa kelebihan kamu? Masih pada bingung. Gitu, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah tahu concernnya tadi, fokusnya tadi, dominannya tadi, ketika mereka presentasi atau segala macam, mereka akan mempresentasikan sesuai gaya belajar mereka gitu. Dan tentunya harapan kita nih sebagai guru, kita bisa membangun budaya percaya diri mereka. Karena kan selama ini anak-anak tuh masih kayak malu-malu dan lain sebagainya. Seperti itu. Diharapkan setelah mereka melakukan asesmen tadi, mereka tuh ada tumbuh budaya percaya dirinya. Dan terakhir pasti kita perlu adanya pendampingan dari kita. Nah, kalau dijaga konsistensi ini harapannya apa sih untuk anak-anak? Tentunya mereka bisa konsisten untuk menjalankan apa yang mereka tulis di jurnal harian. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa selalu menerapkan strategi habit loop tadi. Kayak yang clue, ada yang tadi clue, terus ada yang easy, ada yang reward. Itu harapannya bisa terus dilakukan. Nah, kita juga bisa membangun budaya disiplin dan konsistennya dengan apa? Didorong, siswa itu kita dorong untuk menjalankan kebiasaan kecil aja secara rutin. Contoh apa yang kita sudah jalankan di sekolah ini adalah sabu gitu kan, 1 sampah 1000 itu termasuk kebiasaan kecil. Nah, terakhir pendampingan pasti akan ada pendampingan dari guru untuk membantu siswa mulai siapa nih kira-kira yang udah mulai nggak konsisten dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang terakhir, tadi kan ada 7 jurus. Tadi kan sudah saya jelaskan kedua jurus yang tadi secara kurang lebih hampir detail gitu ya. Nah, ada lagi 5 jurus. Yang pertama ada jurus kedua, itu kelola emosi. Fokusnya kayak gimana? Fokusnya adalah kita membimbing siswa untuk mengenali dan memahami serta mengelola emosi mereka. Kalau kita udah paham karakter satu-satu nih anak-anak, oh ini mungkin sensitif, oh ini tipe yang mungkin mudah terbuka. Jadi kita enak untuk memberikan strategi ajarnya, gitu. Karena kita udah paham karakter mereka. Kemudian yang ketiga adalah resiliensi. Bapak Ibu sudah tahu tentang resiliensi? Oke. Kalau resiliensi itu adalah biasanya anak-anak itu kan mudah goyah ya Bapak Ibu. Cara belajarnya itu kadang suka langsung menyerah, ibu nggak bisa, bapak nggak bisa gitu. Nah, ditumbuhkan resiliensi itu kita membantu siswa mengembangkan kemampuan bangkit dari kesulitan mereka. Jadi ayo kali kamu tuh bisa, kamu tuh punya kemampuan loh misalkan. Iya, mendorong mereka gitu. Jadi supaya anak itu tidak mudah menyerah gitu. Nah, terus di yang jurus kelima itu ada apa? Jalin koneksi. Kita juga perlu Bapak Ibu nggak hanya memberikan kemampuan ke anak-anak secara kognitif, tapi kita juga perlu memberikan afeksinya juga. Gimana caranya supaya bisa membangun koneksi antar teman gitu. Jadi nggak ngerasa bahwa saya emang nggak punya teman gitu atau saya dibully gitu. Kayak gitu. Terakhir, yang berikutnya adalah jurus 6 bangun kolaborasi. Ya, ini berkaitan dengan hubungan interpersonal. Jadi kita kan nggak bisa cerdas sendiri, nggak bisa, kita hidup pasti membutuhkan bantuan orang. Makanya ada jurus yang keenam adalah bangun kolaborasi dan yang ketujuh adalah menata situasi.
Seperti apa menata situasi? Yaitu membantu siswa mengatur lingkungan dan kondisi belajar agar lebih kondusif. Itu kan harapan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kiranya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Jihan, silahkan. Baik. Sip, pertanyaannya bagus ya Bu Jihan, langsung saya jawab. Kenapa kita perlu mengenali potensi gitu ya? Gitu kan, kenali potensi anak-anak sebelum melakukan belajar. Karena yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu bahwa kalau misalkan kita nggak mungkin belajar tanpa memberikan asesmen ke anak-anak. Kalau kita hanya langsung belajar aja, kita nggak tahu nih si A, si B-nya kecerdasannya atau gaya belajarnya tipikal mana gitu. Tapi kalau kita memberikan asesmen dulu, kita tahu, oh berarti gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Itu satu. Kita bisa menentukan strategi belajar kita. Gitu. Terus yang kedua adalah kita juga bisa memberikan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Makanya ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Karena kita memberikan pembelajaran yang berbeda-beda. Sehingga apa? Kalau kita sudah memberikan asesmen, kita sudah mengenali potensi anak-anak, kita bisa tahu strategi belajar yang tepat untuk anak seperti apa. Yang kedua adalah bisa membuat suasana kelas itu lebih nyaman dan lebih optimal nantinya. Seperti itu, Ibu Jihan. Baik. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, Ibu. Bertanya boleh, Bu Desi. Ya. Konsistensi. Ya, terima kasih Ibu Desi pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita supaya membangun konsistensi anak-anak gitu ya, membangun motivasinya. Yaitu tadi salah satunya adalah dengan membuat jurnal. Kalau bisa kita berikan salah satu jurnal kita sendiri, kita siapkan lembar kerjanya, kita tulis tuh mereka, sok buat dulu jurnal yang biasa mereka buat itu seperti apa gitu. Kadang kita buat sejujur-jujurnya untuk mereka. Misalkan mereka tidur jam 1 malam, jam 2 malam. Nah, dari situ kita bisa membuat kesadaran, kita jangan paksakan gitu. Tapi kita buat kesadaran secara nggak langsung dalam artian jam 1 itu kira-kira udah tidur yang paling malam atau bukan, misalkan gitu. Intinya buat kesadaran secara tidak langsung ke mereka gitu. Jangan dipaksakan. Nanti setelah itu, setelah dibuat jurnal yang negatifnya, kita buat lagi jurnal yang positifnya. Setelah buat jurnal yang positif, kita lihat konsistensinya, apakah mereka bisa menjalankan jurnal yang udah mereka buat, yang jurnal-jurnal positifnya itu gitu. Kalau belum, kita adakan lagi obrolan secara halus, misalkan bonding lagi dan lain sebagainya. Itu Bu Desi. Semoga membantu. Jadi membuat jurnal gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu. Mungkin kita ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Kita cukupkan sesi desiminasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salut, 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 salut. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.